kita akan berbicara mengenai masalah pinjaman online. Karena banyak pertanyaan yang ditanyakan oleh Sobat Ram terkait dengan pinjaman online, khususnya pinjaman online yang ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam Sobat Ram. Berjumpa lagi bersama kami di Ruang Advokat Menjawab, tentunya bersama saya Roy Alminfa. Nah, kali ini kita akan berdiskusi mengenai masalah hukum. Jadi, kita akan berbicara mengenai masalah pinjaman online. Karena banyak pertanyaan yang ditanyakan oleh Sobat Ram terkait dengan pinjaman online, khususnya pinjaman online yang ilegal. Nah, karena banyak sekali intimidasi, ancaman-ancaman yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal ini, yang sangat memprihatinkan sekali adalah meneror setiap lingkungan orang yang melakukan pinjaman itu kalau gagal bayar, sampai-sampai ancaman pembunuhan, ancaman-ancaman penyebaran foto-foto di media sosial, sehingga ini sangat meresahkan sekali. Harapan kami dengan adanya media ini, Sobat Ram lebih berhati-hati lagi dalam melakukan pinjaman melalui pinjaman online secara ilegal. Kenapa? Karena akan berdampak terhadap masalah yang serius. Ancaman, intimidasi itu pasti akan didapat oleh Sobat Ram. Karena mereka tidak akan menggunakan prosedur yang benar di dalam melakukan penagihan. Lalu yang menjadi topik kita yang lebih spesifik adalah, kalau ada pinjaman online ilegal, apakah harus kita bayar? Sehingga saya akan membahas ini dari sudut pandang hukum perdata. Bagi Sobat Ram yang ingin bertanya, baik mengenai topik ini ataupun di luar topik, silahkan berkomentar dan tuliskan masalahnya dan pertanyaannya, nanti kita akan bantu jawab. Oke, kembali ke topik. Pinjaman online atau pinjol merupakan suatu perikatan antara yang meminjam dan yang memberi pinjaman. Secara umum, syarat sahnya perjanjian itu sebenarnya kita sudah pernah bahas pada video atau konten yang sebelumnya. Nanti Sobat Ram bisa cek. Di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu menjadi acuan sebagai syarat sahnya perjanjian. Jadi di dalam pasal 1320 KUH Perdata ini memuat tentang syarat. Yaitu yang pertama ada namanya syarat subjektif, yang dilihat dari kesepakatan dan kecakapan para pihak. Yang kedua, dilihat dari syarat objektif, yaitu adanya objek yang jelas dan kausa yang halal. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, konsekuensinya secara hukum adalah perjanjian dapat dibatalkan. Sementara apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya adalah perjanjian batal demi hukum atau dari semula perjanjian dianggap tidak pernah terjadi. Itulah konsekuensinya apabila syarat sah perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 tidak terpenuhi. Lalu kita melihat kepada legal standing atau izin daripada penyelenggaraan pinjaman online. Segala bentuk kegiatan usaha yang melakukan penyaluran atau menabung dana dari masyarakat itu harus mendapatkan izin. Terkhusus untuk pinjaman online, itu mengacu kepada peraturan otoritas jasa keuangan atau kita kenal dengan POJK, di mana dalam POJK ini, yaitu di dalam Peraturan nomor 77 tahun 2016 diatur secara tegas bahwa untuk dapat memiliki kedudukan yang sah secara hukum sebagai penyelenggara pinjaman online, maka syarat yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pinjaman online ini adalah berkewajiban terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK. Kalau ada usaha pinjaman online tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan, sama halnya pinjaman online itu atau pinjol itu ilegal. Maka konsekuensinya adalah setiap perjanjian
pinjaman online itu yang dilakukan secara hukum itu adalah melanggar daripada syarat objektif. Artinya perjanjian itu batal demi hukum. Kalau batal demi hukum, maka perjanjian dianggap tidak ada atau kembali pada keadaan semula seperti pada saat sebelum adanya suatu perjanjian. Kondisi tersebut ditegaskan kembali di dalam ketentuan pasal 1265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula. Seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan. Ia hanya mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya bila peristiwa yang dimaksud terjadi. Sobat Trump pasti akan bertanya, apakah saya wajib mengembalikan uangnya beserta bunga-bunganya atau bagaimana? Kalau kita melihat kepada ketentuan yang diatur oleh undang-undang tadi, maka kalau keadaan semula ya dikembalikan, artinya antara peminjam dan si pemberi pinjaman ini dianggap tidak pernah ada perikatan. Artinya uang yang pernah dibayarkan atau diserahkan kepada si peminjam harus dikembalikan kepada orang yang memberi pinjaman. Dan tidak perlu ada namanya bunga. Karena perikatan mereka batal demi hukum. Jadi itulah konsekuensi apabila melakukan transaksi atau pinjaman kepada lembaga atau usaha yang dilakukan melalui online yang tidak terdaftar di OJK, maka dianggap ilegal dan perbuatan atau perikatan antara pemberi pinjaman dan peminjam itu batal demi hukum. Nah, mudah-mudahan ini menjadi gambaran bagi Sobat Trans semua terkait dengan kasus pinjaman online ilegal ini. Kalau misalkan ada pinjaman online ilegal ini melakukan tindakan pencemaran nama baik melalui media, seperti melakukan tindakan yang menfitnah atau mencemarkan nama baik melalui media sosial, baik itu Facebook, Instagram, maka Sobat Trans bisa melaporkan balik oknum ini dengan cara membuat laporan atas pelanggaran Undang-Undang ITE. Sobat Trans bisa datang ke kantor kepolisian setempat seperti Polda atau di Polres. Apabila sampai melakukan tindakan yang cukup ekstrim, kekerasan misalkan, Sobat Trans juga bisa melaporkan tindakan tersebut kepada kantor kepolisian setempat. Nah, itu gambaran yang saya berikan kepada Sobat Trans. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih kepada Sobat Trans semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Trans.